Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي الأدنان أحب إلى الله؟ قال الحنيفة السمحة. رواه أحمد. صدق الله وصدق رسول الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita terus bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah mampukan kita, Allah jadikan kita mudah-mudahan hamba Allah yang senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya kita datang ke masjid yang berkah ini agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus meningkat keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat kali ini merupakan Jumat terbaik sehingga ibadah-ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang cendekiawan barat yakni James Michener dalam sebuah tulisan yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Mukti yang merupakan Menteri Agama periode 1971 sampai 1978 mengungkapkan kesan tentang Al-Quran. Menurutnya Al-Quran boleh jadi kitab yang paling banyak dibaca di muka bumi dan pastilah yang paling banyak diingat dan mungkin paling banyak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Kitab ini belum sebuah perjanjian baru, tertulis dalam gaya yang amat sangat cemerlang. Kitab itu bukan puisi dan prosa, namun mengandung potensi untuk membangkitkan gairah iman para pembaca dan pendengarnya. Al-Quran itu sangat praktis, memberikan pembahasan tentang kehidupan yang ideal. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah petunjuk universal bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Penggunaan kata seru dan lafaz dialog, yaitu ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan terbuka dipelajari oleh semua manusia. Di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran ditegaskan keesaan Allah dan persamaan derajat sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan suku, bangsa di antara umat manusia adalah kehendak semata Sang Maha Pencipta. Ayat-ayat suci Al-Quran banyak berbicara tentang keragaman dan perbedaan adalah suatu karunia
keindahan dari yang maha indah, yang wajib untuk disyukuri, dijaga, dipelihara, dan dirawat oleh umat manusia. Di antara ayat-ayat itu, salah satunya seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa manusia setelah diciptakannya Adam dan Hawa, kemudian dari kedua manusia pertama itu keturunannya, anak cucunya berkembang biak menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan berbagai warna kulit dan juga bahasa. Jadi teramat jelas dan tegas bahwa perbedaan suku bangsa di antara umat manusia adalah kehendak perbuatan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan atau kehendak manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya setelah diciptakan dan dijadikannya berbeda-beda, kemudian diperintahkannya manusia agar anak cucu Adam ini, yaitu kita saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu manusia harus saling memahami, saling mengerti, saling menyayangi, saling mengasihi, tolong menolong, saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang dan terhalang oleh sekat-sekat perbedaan suku dan bangsa. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan suku, bangsa, budaya, organisasi, partai, termasuk di dalam perbedaan agama dan lain sebagainya itu tidak boleh dijadikan manusia untuk saling bertengkar, merendahkan, menjelekkan atau membenci satu sama lainnya. Al-Quran telah jelas menegaskan la ikraha fiddin, bahwa agama Islam dan umatnya dengan berpedoman pada surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa kebebasan memilih agama Islam atau selainnya adalah hak asasi seorang di antara manusia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bangsa Indonesia yang dijadikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah negara merdeka dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sangat majemuk suku bangsanya, budayanya, warna kulitnya, adat istiadatnya, agamanya dan lain sebagainya itu adalah suatu realita yang harus diakui, dihormati keberadaannya dan juga eksistensinya. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan mayoritas penduduknya beragama Islam dan pengakuan atas keberadaan eksistensi agama Islam selain Islam telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, melalui menteri yang sekarang yaitu Ya'qub Khalil Khumus mencanangkan bahwa tahun 2023 adalah tahun dicanangkannya kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa keberkahan bagi kita semuanya dan menjadikan kita terinspirasi akan keberagaman, khususnya keberagaman agama di Indonesia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.